Ya, halo, selamat sore sahabat YouTube, kembali lagi di channel saya. Oke, di sore hari ini yang cerah, tumben nih cuaca cerah, nggak hujan ya. Udah 2 hari ini, kemarin sih gerimis-gerimis sedikit ya. Cuma hari ini bagus banget cuaca sorenya. Jadi berhubung cuaca cerah, gue mau riding santai di sekitaran BSD ya. Kita muter-muter aja. Cerita sedikit ya, tadi gue habis servis ya, jadi habis ganti seal shock depan gue pasang. Tadi sedikit bermasalah, ternyata sebelah kiri seal shock saya itu macet ya, nggak bisa disioli, jadi harus dibawa ke tukang bubut. Jadi terpaksa ngorbanin tutup shock kirinya ya, harus dibubut, dirusakin. Ya kirain ganti seal shock itu murah ya, ternyata kalau kita ganti sepaket plus olinya plus jasa pasang lumayan juga ya. Sekitar ya kurang lebih 400 ribuan ya. Ya motor dengan kilometer yang udah 50.000 lebih ya. Kilometernya udah 50.000 lebih. Udah banyak banget spare part yang harus dicek ya. Seperti seal salah satunya tadi ya seal shock ya. Seal shocknya rembes, terus seal water pump, terus air radiator gitu. Terus ada lagi kampas kopling yang juga minta diganti karena tenaganya udah lemot banget, nggak kayak dulu. Jadi kalau dipakai buat riding santai gitu, putaran bawah itu berasa banget ya, atau tarikan bawah berasa lemot banget, kayak tenaganya nggak ngangkat gitu ya, karena emang masalah di kampas kopling ya udah aus. Harusnya sih udah ganti ya, karena kilometernya udah lumayan jauh gitu. Asik, cornering. Ya jarang-jarang bisa riding sore karena cuaca biasanya hujan ya. Oke, kita keliling BSD Sumarekon ya, habis itu balik lagi pulang ya. Busnya di BSD itu kalau di belakang ya, ini di perumahan di mana sih namanya, di belakang BSD ya, itu masih kayak di Bogor ya, suasananya itu masih sejuk gitu, banyak pohon ya kan. Kalau nengok sebelah kanan nih masih kayak serasa gue lagi di mana ya, di Sentul ya, di Taman Pelangi, Bukit Pelangi sorry, padahal ini di BSD ya, di Tangerang gitu. Ya buat kalian yang punya Suzuki GSX mungkin mengalami kendala yang sama ya. Jadi bukan masalah spare partnya yang mahal, tapi lebih ke stok spare partnya di dealer ya. Kadang nggak ada, karena gue udah berapa kali ya ke dealer, 3 kali baru ada.
Padahal ketika dia bilang harus diganti sealnya karena udah rembes gitu, ya gue ganti aja, cuma pas dicek barang nggak ada. Habis itu harus nunggu dulu ya, nunggu dulu gitu, katanya mau dikabarin sampai barangnya ada. Ya masalahnya kan kalau kena asnya lebih parah lagi gitu, bukan 500.000 lagi gitu, tapi ya bisa nyampe 1 jutaan gitu. Karena kan kalau asnya pasti ya ganti baru kan jatuhnya. Oh ini udah masuk kawasan Summarecon ya, tempatnya bagus ya, tempatnya bagus, dipakai buat fun ride gitu, buat nyoren. Nih kalau dipakai cornering enak banget nih, asik. Ya jadi ini salah satu kawasan, namanya kawasan Summarecon yang jalannya masih enak ya. Kenapa gue bilang enak? Karena nggak ada polisi tidur. Karena biasanya kalau kawasan Summarecon itu pasti banyak polisi tidur ya. Mungkin karena kompleknya belum jadi ya, masih banyak lahan kosong mungkin ya kan. Makanya jalannya masih enak nih, belum ada polisi tidur. Oke, kita putar balik. Terus nih gue muter-muter itu karena cuaca sih, karena tumben banget cuacanya cerah gitu. Biasanya kan gerimis hujan. Karena jujur tadi mendung ya, pas keluar siang tuh mendung. Gue mikirnya sih hujan gitu, nggak taunya sorenya cerah ya. Mudah-mudahan aja malam cuaca cerah ya malamnya, soalnya rencana pengen ikut speeding sih, ikut NR ya. Cuma nggak tahu kayaknya cuaca nggak bisa dibaca ya, nggak bisa ditebak. Ya moga aja nggak jadi hujan ya. Asik, tikungannya dapet nih. Yuhu. Iya, salah satu jalanan di Summarecon yang enak nih ya. Ini perbatasan sih antara BSD sama Summarecon ya. Jadi kita masuk kawasan Summarecon. Asik, cornering. Jadi sebenarnya kalau di Summarecon sih jalanannya yang ke arah Mall Summarecon ya, yang di sini nih udah banyak polisi tidur ya. Nah yang gak gue suka dari Summarecon itu nggak ada traffic light. Jadi kita harus gimana ya, bergantian gitu.
Sumarekon, nggak tahu Sumarekon pelit banget sama traffic light. Padahal bahaya banget itu perempatan, harusnya dibikin lampu merah ya. Tapi emang cuma di Sumarekon sih ya, kan yang pelit banget. Rambu-rambu lalu lintasnya nggak ada cuy. Dia sukanya bikin polisi tidur ya. Kalau polisi tidur dia banyak nih. Nih, ini polisi tidur lagi gitu. Padahal yang bener itu bikin traffic light ya di setiap perempatan gitu ya kan. Ya seenggaknya ada ya traffic light, rambu-rambu lalu lintas gitu. Ya karena kan dia berbatasan langsung dengan BSD ya. BSD itu hampir nggak ada polisi tidur ya. Ada sih, cuma nggak banyak cuy. Nah, yang gue suka itu dia ada lampu, ada ya traffic lightnya gitu. Ada lampu merahnya gitu di setiap perempatan. Jadi rambu-rambu lalu lintasnya jelas ya. Tapi emang jadi ciri khas sih sebenarnya. Ya mungkin mahal kali ya kalau pasang rambu-rambu lalu lintas gitu, lampu merah mungkin mahal kali, jadi dia menghemat ya mereka, jadi dia lebih memperbanyak polisi tidur. Polisi tidurnya banyak. Jadi perbedaannya itu berasa banget ya kalau dari Sumarekon ke BSD. Jadi kalau kalian masih menemukan banyak polisi tidur itu pasti di Sumarekon ya. Nih salah satu contohnya ini yang kurang tertib banget. Di sini parah banget loh. Tuh, di sini tuh crowded banget. Padahal enak loh kalau dibikin traffic light gitu, ya kan. Jadi ya mereka rata-rata kan orang kaya penghuni sini gitu. Masa iya sih fasilitasnya cuma traffic light doang nggak dikasih tuh, lihat. Kan bisa aja senggolan ya kan. Tapi kalau udah masuk nih BSD City, BSD, welcome to BSD, lo nggak akan nemuin hal begituan, ya kan? Yang sebelah modal polisi tidur, yang sebelahnya lagi ya traffic light gitu. Rambu-rambu lalu lintasnya jelas ya. Padahal di situ tiap sore itu udah pasti macet loh, parah di situ. Karena ya itu perempatan